warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'ana Allah wa na'udzu bika minan nar. Salam sebagaimana yang telah dikabarkan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian tentang bagaimana Allah mewasiatkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasihat-nasihat ketakwaan. Nasihat-nasihat ketakwaan adalah jalan para nabi dan para rasul. Wasiat yang mesti untuk disampaikan kepada seluruh penjuru langit dan bumi, yang dimana wasiat ketakwaan adalah wasiat yang paling utama untuk kita beramal dengannya, yang dimana tidak ada seorang nabi dari Nabi Adam hingga akhir nabi yang diutus kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali seluruhnya mewasiatkan tentang nasihat-nasihat ketakwaan. Bahkan di setiap Jumat sang khatib diwajibkan untuk memberikan ayat-ayat yang mengandung ketakwaan agar mengingatkan kepada kita hakikat mengapa kita dicipta. Tidak ada jalan lain dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat kecuali jalan menuju ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu seluruh para nabi, para rasul, tidak ada jalan lain yang mereka menyampaikan risalah kecuali jalan-jalan ketakwaan. Maka dari itu hendaknya kita bermuhasabah. Sudah berapa Jumat kita berjumatan dalam kehidupan kita? Apakah Jumat 1, Jumat kedua, Jumat ketiga itu sudah menambah ketakwaan kita kepada Allah atau tidak? Apakah sudah menjauhkan diri kita dari kemaksiatan kepadanya atau tidak? Ataukah sudahkah kita lebih dekat? Semakin Jumat, semakin dekat kematian kita dengannya. Sudahkah semakin dekatnya kematian menunjukkan semakin dekatnya kita kepada tuntunan Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan berbekal ketakwaan sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian wahai sekalian manusia, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Maka hendaknya kalian berbekal dengan ketakwaan kepadaku, kata Allah. Hari ini hari yang sangat sempit, di mana agama Allah Azza wa Jalla sangat keterbelakangan, yang dimana banyaknya pemikiran-pemikiran agama yang tersebar di masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akal-akal pemuda kita di hari ini yang maunya hanya bersantai-santai, yang maunya hanya berbebas-bebas diri, sehingga kita melihat generasi-generasi kita dipenuhi dengan kerusakan. Bagaimana kerusakan nasab? Banyaknya wanita-wanita yang hamil yang tidak tahu memanggil bapak di mana.
karena banyaknya kerusakan pergaulan di generasi-generasi kita. Bagaimana kerusakan harta di hari ini, yang dimana presiden kita sudah mengabarkan bahwasanya ekonomi di tahun depan itu lebih sempit daripada ekonomi di tahun ini, yang dimana bahan pangan semakin meningkat, yang dimana kebutuhan pokok semakin sulit untuk kita penuhi, dan ini semuanya tidak ada jalan lain yang menghambatnya kecuali dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini sekali lagi mengingatkan tentang hal-hal yang semuanya ini tentang hakikat kehidupan kita, bahwasanya kehidupan dunia kadang ada keluasan, ada kesempitan. Kadang kita berada di dalam kecukupan, namun terkadang juga kita berada di atas kekurangan. Maka dari itu di setiap Jumat hendaknya kita berpikir. Allah mengingatkan melalui perantara lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan yang mestinya kita amalkan di hari Jumat. Misalnya di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh membaca surah As-Sajdah dan membaca surah Al-Insan di rakaat kedua. Ketika kita bertadabbur pada surat As-Sajdah dan surah Al-Insan, menjelaskan di dalamnya tentang ketika kita dicipta, asal penciptaan kita, yang dimana kita dicipta kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan itulah hakikat masalah. Masalah sekali lagi, kesempitan sekali lagi, dengan tidak bisanya kita mencukupi segala kebutuhan kita sekali lagi, bukan menjadi tanda bahwa itu Allah memuliakan kita atau menghinakan kita. Akan tetapi Allah turunkan masalah, Allah turunkan bencana agar kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Bahwasanya kita hamba yang lemah, sebagaimana diingatkan dalam ayat yang dibaca oleh Nabi di subuh hari, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini manusia dari setetes mani yang hina. Kemudian kita dilahirkan setelah menjadi setetes air yang hina, kemudian Allah memuliakan kita dan mencukupkan kita, padahal kita di dalam kandungan tidak ada yang memberikan rezeki. Tidak ada yang mampu kita lakukan ketika di dalam kandungan, tapi toh kita juga bisa hidup, bisa besar, bisa berkembang seperti yang kita rasakan di hari ini, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa dan lain-lainnya, bisa melihat, bisa bekerja. Kenapa? Karena pada saat kita baik, tawakal kita kepada Allah betul-betul di atas ketawakalan. Maka dari itu pelajaran yang kedua dari amalan-amalan di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di setiap Jumat kita membaca surah Al-Kahfi, yang dimana surah Al-Kahfi mengingatkan kepada kita tentang ada pemuda yang meninggalkan kerajaannya dan dia bersembunyi di goa karena takut terfitnah dengan harta dan jabatan. Yang dimana pada saat itu ketika masuk seorang raja yang zalim yang memerintahkan seluruh masyarakatnya, presiden memberikan keputusan pada saat itu seluruh masyarakat harus beribadah kepada patung-patung. Akan tetapi pemuda ini setelah mengenal Islam, dia tidak ingin beribadah kecuali hanya kepada Allah. Akhirnya Allah menyelamatkannya dan akhirnya ia dimuliakan hingga di hari ini. Dan begitu pula di sholat Jumat, kita dianjurkan untuk membaca ketika melakukan setelah khutbah, kita dianjurkan membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan begitu pula surah Al-Ghasyiyah, yang dimana kedua surat ini mengingatkan pula kepada kita tentang hakikat mengapa kita dicipta dan bagaimana tujuan, apa yang mesti kita lakukan ketika kita berada di muka bumi. Dan Allah menjelaskan di dalam surat tersebut tentang kedahsyatan hari ketika tidak bermanfaat lagi harta dan benda. Dan di sini juga kita mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin tentang kerusakan-kerusakan terjadi di masyarakat kita. Kerusakan agama, kerusakan akal, kerusakan nasab, kerusakan ekonomi. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki seluruhnya kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena seluruh kebaikan darinya, seluruh kebaikan di tangannya, dan tidak ada yang mampu merampas apa yang ada di tangan Allah. Maka dari itu kita memintanya. Dan di pertemuan kali ini saya pula mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin
agar hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan agar hendaknya kita kembali memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki orang-orang yang di sekeliling kita, agar mereka betul-betul belajar di atas agama yang benar. Karena dengan agamalah kerusakan akan tidak ada di muka bumi. Dengan agamalah kebaikan akan muncul demi kebaikan-kebaikan. Dan dengan ketakwaanlah akan muncul segala sesuatu yang sempit menjadi luas, yang gelap menjadi terang, yang sulit menjadi yang mudah. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalahnya. Allah mengatakan makhrajan, jalan keluar masalah apapun yang kita miliki. Dalam kaidah tafsir, dalam siyakin nakiratu, artinya Allah memberikan janji masalah apapun. Siapa yang bermasalah dengan ekonominya, lakukan perintah jauhi larangan, saya akan cukupkan segala kekurangan ekonomimu. Siapa yang bermasalah dengan nasabnya, anaknya susah diatur, tidak mau mendengar, saya akan selesaikan, jadikan hatinya tunduk kepadamu. Ada yang orang yang bermasalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan apa, dengan perdagangannya. Kata Allah, cukup kau melakukan segala perintahku, jauhi segala laranganku, saya akan memperbaikinya. Itu janji Allah. Bahkan Allah menekankan di dalam surat tersebut setelahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka. Maka dari itu, sekali lagi, dari masalah-masalah yang kita hadapi di hari ini, masalah agama, masalah akal, masalah banyaknya persinahan di mana-mana, masalah banyaknya perjudian, masalah sempitnya ekonomi, tidak ada jalan lain, jalan keluarnya kecuali ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jalan yang kedua dari masalah tersebut, sekali lagi, hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah, bahwa seluruh masalah yang kita hadapi di hari ini bukan karena Allah membenci kita, akan tetapi Allah menginginkan agar kita kembali kepadanya, berdoa kepadanya, menangis kepadanya, memohon ampun kepadanya, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, Allah memberikannya. Kenapa? Karena Allah sangat senang kepada hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Maka dari itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ad'uni astajib lakum, berdoalah wahai hamba-hambaku kepadaku, saya akan memberi. Bahkan Allah membenci dari orang-orang yang memiliki sifat sombong, di antaranya orang yang tidak ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di pelajaran ketiga di khutbah Jumat ini, dari jalan keluar dari seluruh masalah yang kita miliki, sekali lagi, dengan mulazimat ta'at, dengan kita melazimkan senantiasa di atas ketaatan kepada Allah dan terhindar dari kemaksiatan kepadanya. Dan yang keempat, untuk kita mengambil jalan keluar dari seluruh masalah yang kita hadapi, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang kisah Nabi Nuh ketika mereka di atas kesempitan, dan juga telah terjadi dari kisah tabi'in, dari Hasan al-Basri. Ada 3 orang yang datang kepada beliau bertanya tentang bagaimana dia sudah lama menanam tapi panennya tidak begitu bagus. Dan 1 orang lagi bagaimana dia sudah lama menikah, tidak memiliki anak, dan yang lainnya lagi diberikan kesempitan dalam rezeki. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu memberikan jalan agar ia senantiasa beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena dengan beristighfar itu melazimkan rezeki-rezeki, disebabkan rezeki terhambat karena banyaknya dosa dan kesalahan kita. Inilah 4 jalan yang kita ingatkan kepada kaum muslimin dalam mengatasi seluruh masalah yang kita hadapi di hari ini. Yaitu yang pertama, sekali lagi kita ingatkan agar kita senantiasa di atas ketaatan kepada Allah dan terhindar dari kemaksiatan kepadanya. Yang kedua adalah kita berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya masalah bukan karena Allah membenci kita, akan tetapi masalah Allah berikan kepada kita agar kita dewasa terhadap masalah tersebut dan kembali kepadanya. Dan yang ketiga adalah agar kita berdoa mengangkat tangan hanya kepada Allah semata.
Ini yang bisa kita berikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah SWT, yang semoga kita semua yang tidak ada di masjid ini termasuk sang khatib kecuali memiliki hajat kepada Allah, maka hendaknya kita menundukkan diri kepada Allah dan kita memohon agar Allah memenuhi hajat-hajat kita. Kita memohon kepada Allah agar seluruh kebutuhan kita Allah cukupkan untuk kita, agar seluruh masalah yang kita tidak bisa keluar darinya, semoga Allah yang maha lembut, Allah yang maha kuat memberikan dari segala masalah kita dengan jalan keluar yang paling terbaiknya. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adab. Allahumma nas'aluka salamata wal afiyah fid dunyana wa akhiratana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwa. Allahumma nas'aluka ridaka. Allahumma nas'aluka an nara wajhikal karim wa na'udzu bika an hujubik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma qina bihalalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwa. Sallallahu ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis salat.